Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kami dapat menyelesaikan tugas ini yang berjudul Filsafat Kontemporer. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tugas ini. Filsafat kontemporer. Kata kontemporer sendiri mempunyai korelasi sangat erat dengan modern, dua kata yang tidak mempunyai penggalan masa secara pasti. Kontemporer adalah semasa, pada masa yang sama dan kekinian. Sementara modern adalah kini yang sudah lewat, tapi bersifat relevansif hingga sekarang, karena tidak ada kepermanenan dalam era kontemporer. Modern yang telah lewat dari kekinian tidak bisa disebut kontemporer. Filsafat kontemporer menurut Salam dapat diartikan dengan cara seperti itu, yaitu cara pandang dan berpikir mendalam menyangkut kehidupan pada masa saat ini. Filsafat kontemporer yang diawali pada awal abad ke-20 ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya. Mulai dari analisis bahasa, kebudayaan, antara lain postmodernisme, kritik sosial, metodologi, fenomenologi, hermeneutika, strukturalisme, filsafat hidup, eksistensialisme, filsafat ilmu, sampai filsafat tentang perempuan, feminisme. Oleh sebab itu, salah satu ciri yang terdapat dalam filsafat ini mengagungkan nilai-nilai relativitas dan mini narasi, dan lebih cenderung beragam dalam pemikiran. Filsafat kontemporer adalah ciri filsafat kontemporer adalah sebagai reaksi dari berkembangnya filsafat modern yang semakin melenceng. Pemikiran kontemporer ini berusaha mengkritik logosentrisme, filsafat modern yang berusaha menjadikan rasio sebagai instrumen utama. Oleh karenanya, filsafat kontemporer merupakan ekstensifikasi dari pemikiran manusia dari hal-hal yang umum menjadi yang sangat khusus dan terkait dengan hal khusus lainnya. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat, mulai dari penemuan komputer sebagai satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit dan subspesialis atau superspesialis. Demikian pula bidang ilmu lain. Selain itu, kecenderungan yang lain adalah sintesis antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain, sehingga dihasilkan ilmu yang baru seperti bioteknologi. Pragmatis. Hakikat pragmatis. Menurut pragmatis berasal dari kata pragma yang merupakan bahasa Yunani. Pragmatis adalah aliran dalam filsafat yang lahir di Amerika Serikat tahun 1900 yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu dilihat dari apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikannya dirinya benar dengan berpegang pada logika pengamatan. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asalkan membawa akibat yang praktis dan kebenarannya tersebut bermanfaat. Sedangkan menurut Sumarna, teori pragmatisme dapat disebut sebagai teori kebenaran yang paling baru. Teori ini merupakan sumbangan paling nyata dari para filosof kebangsaan Amerika terhadap komunitas filsafat dunia. Teori ini muncul dengan background telah berkembangnya kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan pada abad ke-19, terutama setelah teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Menurut kelompok ini, suatu pernyataan dianggap benar jika melalui pengukuran ada atau tidak adanya kebenaran itu terhadap kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan menjadi benar apabila mempunyai kegunaan
praktis dalam kehidupan manusia. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut sehingga dapat diketahui bahwa pragmatisme berpandangan bahwa suatu kebenaran adalah jika segala sesuatu memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Contohnya, menjadi seorang pendidik adalah kebenaran. Jika memperoleh kenikmatan intelektual, mendapatkan gaji ataupun yang memiliki nilai kuantitatif atau kualitatif, sebaiknya jika memberikan kemudaratan maka tidaklah tersebut bukan suatu kebenaran. Tokoh-tokoh filsafat pragmatis. Tokoh yang cukup aktif dalam mengembangkan pragmatisme adalah Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Pragmatisme mula-mula dikenal oleh Charles Sanders Peirce, filosof Amerika yang pertama kali menggunakan pragmatisme sebagai metode filsafat. Tetapi pengertian pragmatisme telah terdapat juga pada Socrates, Aristoteles, Berkeley, dan Human. Charles Sanders Peirce. Riwayat hidup Charles Sanders Peirce adalah seorang matematikus, fisikawan, filosof, pendiri pragmatisme. Dilahirkan di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1839. Peirce mendalami filsafat dan logika hingga masa kerja pada instansi survei penata dan geodesi. Sebagai filosof yang sistematik, tulisan-tulisan Peirce mencakup hampir segala aspek filsafat. Benjamin Peirce, ayah Charles Sanders Peirce, adalah profesor matematika di Universitas Harvard dan salah seorang pendiri US Coast and Quadratic Survey. Peran Benjamin sangat besar dalam membangun departemen matematika di Harvard. Dari ayahnya, Charles Sanders Peirce memperoleh pendidikan awal yang mendorong dan menstimulus kiprah intelektualnya. Benjamin mengajar dengan melalui pendekatan kasus problem yang meminta jawaban dari sang anak. Hal ini membekas dalam pemikiran filosofis dan masalah ilmu yang menghadapi Peirce di kemudian hari. Sumbangannya yang terbesar Charles adalah dalam bidang logika, tetapi ia juga secara luas menulis tentang epistemologi, metode ilmiah, semiotis, metafisika, kosmologi, ontologi, matematika, dan sedikit tentang etika, agama, sejarah, dan fenomenologi. Berbagai buah pemikiran filsafatnya di dalam beberapa sistem yang merupakan fase-fase berkembangnya kematangan dalam oleh intelektual. Akan tetapi semua itu menyatu dan menjadi konsep yang utuh. Dua ajaran dan karya kefilsafatan Charles Sanders Peirce. Charles mempunyai gagasan bahwa suatu hipotesis, dugaan sementara atau pegangan dasar itu benar bila bisa diterapkan dan dilaksanakan menurut tujuan kita. Horton dan Edward di dalam sebuah buku yang berjudul Background of the American Literature 1974 menjelaskan bahwa Peirce menerumuskan 3 prinsip-prinsip lain yang menjadi dasar bagi pragmatisme sebagai berikut. Bahwa kebenaran ilmu pengetahuan sebenarnya tidak lebih daripada kemurnian opini manusia. 2. Bahwa apa yang kita namakan universal adalah yang pada akhirnya setuju dan menerima keyakinan dari community of knowledge. Bahwa filsafat dan matematika harus dibuat lebih praktis dengan membuktikan bahwa problem-problem dan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam filsafat dan matematika merupakan hal yang nyata bagi masyarakat atau komunitas. Karya-karya Charles Sanders Peirce diantaranya Collect Paper of Charles Sanders Peirce, 8 vols, edited by Charles Horsden Fowles and Arthur Brooks, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. Peirce banyak memberikan sumbangan pemikiran yang penting bagi filsafat pragmatisme. Di antara sumbangan terpenting pemikiran kefilsafatan pragmatisme Peirce adalah Theory of Meaning. Sebagai salah satu aspek epistemologi, khususnya implikasinya dalam bahasa, pragmatisme berusaha menemukan asal mula serta hakikat terdalam. Segala sesuatu merupakan kegiatan yang sangat menarik, meskipun kegiatan tersebut luar biasa sulitnya. Penganut
Menaruh perhatian pada praktik merupakan memandang hidup manusia sebagai suatu perjuangan untuk hidup yang berlangsung terus-menerus, dan terpenting ialah konsekuensi yang bersifat praktis. Konsekuensi tersebut erat sekali hubungannya dengan makna dan kebenaran. B. William James. Riwayat hidup William James. William James lahir di New York tahun 1842 dan wafat tahun 1910. Anak Harry James Sr. Ayahnya adalah seorang yang terkenal, yang berkebudayaan tinggi, pemikiran yang kreatif. Henry James Sr. merupakan kepala rumah tangga yang memang menekankan kemajuan intelektual. Selain kaya, keluarganya juga menerapkan humanisme dalam mengembangkan. Ayah James mengembangkannya dengan mempelajari manusia dan agama. Pokoknya, kehidupan James penuh dengan masa belajar yang dibarengi dengan usaha kreatif untuk menjawab berbagai masalah yang berkenaan dengan kehidupan. Pendidikan formalnya yang bermula-mula tidak teratur. Dia mendapatkan tutor perkembangan Inggris, Prancis, Swiss, Jerman, dan Amerika. Akhirnya dia memasuki Harvard Medical School pada tahun 1864. Dia memperoleh PhD-nya pada tahun 1869, akan tetapi dia kurang tertarik pada praktek pengobatan. Kemudian beliau mengikuti studi di Akademia Seni, kemudian pindah ke Fakultas Kedokteran di Harvard University. Usai kuliah, James menjadi dosen kedokteran. 2. Ajaran dan karya kefilsafatan William James. William James adalah tokoh yang paling bertanggung jawab untuk membuat pragmatis menjadi terkenal di seluruh dunia. William James mengatakan bahwa secara ringkas pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Pemikiran filsafatnya lahir karena dalam sepanjang hidupnya ia mengalami konflik antara pandangan agama. Ia beranggapan bahwa masalah kebenaran tentang asal, tujuan, dan hakikat bagi orang Amerika adalah teoritis. James menginginkan hasilnya konkret. Karya-karyanya diantara lain The Principles of Physiology, The Will to Believe, The Varieties of Regional dan Pragmatism. Di dalam bukunya The Meaning of Truth, yang berarti kebenaran, James mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, bersifat tetap, dan yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal mengenai sebab pengalaman kita berjalan terus, dan segala yang kita anggap benar dalam mengembangkan itu senantiasa berubah. Karena di dalam prakteknya apa yang kita anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran, artinya dalam bentuk jamak, yaitu apa yang benar dalam pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Nilai pengalaman dalam pragmatisme tergantung pada akibatnya kepada kerjanya, artinya tergantung keberhasilan dari perbuatan yang disisipkan oleh pertimbangan itu. Pertimbangan itu benar jikalau bermanfaat bagi pelakunya, jika memperkaya hidup serta kemungkinan-kemungkinan hidup. Gerakan pragmatisme meluncur seolah-olah akan menguasai filsafat abad ke-20. Pragmatis lebih banyak disangkutkan dengan James daripada dengan Fairs. James memang berbeda dengan Fairs. Fairs tidak bersedia menggunakan pragmatis dan filsafat ilmiah pada masalah penting yang vital seperti masalah agama, moral, atau kehidupan personal. Akan tetapi justru disinilah filsafat pragmatis James memfokuskan diri. Bagi James, kepercayaan bukanlah sekadar aturan-aturan bertindak atau ide yang dengannya kita siap untuk bertindak. Kepercayaan adalah suatu yang berguna di dalam membuat sesuatu terjadi, di dalam membuat sesuatu pasti benar. C. John Dewey. Riwayat hidup John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika, pendidik dan pengkritik sosial yang lahir di Burlington, Vermont dalam tahun 1859. Ia masuk ke Universitas Vermont dalam tahun 1875 dan mendapatkan gelar B.A. Ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Johns Hopkins, di mana dalam tahun 1884 ia meraih gelar doktornya dalam bidang filsafat di universitas tersebut. Di universitas terakhir ini, Dewey pernah mengikuti kuliah logika dari Fairs, orang yang menggagas munculnya pragmatisme. Ia kemudian mendirikan laboratori school yang dikenal dengan nama The Dewey School.
Sekalipun Dewey bekerja terlepas dari William James, namun menghasilkan pemikiran yang menampakkan persamaan dengan gagasan James. Dewey adalah seorang yang pragmatis. Menurutnya, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Sebagai pengikut filsafat pragmatis, John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan pengolahannya secara kritis. Ajaran dan karya kefilsafatan John Dewey. Sekalipun Dewey bekerja terlepas dari William James, namun menghasilkan pemikiran yang menampakkan persamaan dengan gagasan James. Dewey adalah seorang yang pragmatis. Menurut filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Sebagai pengikut pragmatis, John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis dan tidak ada faedahnya. Menurut Dewey, kita ini hidup dalam hidup yang belum selesai penciptaannya. Sikap Dewey dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dengan meneliti 3 aspek dari yang kita namakan instrumentalisme. Pertama kali, temporalisme, yang berarti bahwa ada gerak dan kemajuan nyata dalam waktu. Kedua, kata futurisme, mendorong kita untuk melihat hari esok dan tidak pada hari kemarin. Ketiga, merilionarisme, berarti bahwa dunia dapat diubah lebih baik dengan tenaga kita. Pandangan ini dianut oleh William James. Karya-karya Dewey banyak mempengaruhi corak berpikir Amerika. Mempengaruhi ini juga banyak berasal dari buku-buku atau karya-karya yang dihasilkannya. Bukunya yang pertama yakni Fisiologi yang diterbitkan tahun 1891. 3. Sumbangan filsafat pragmatisme terhadap ilmu pengetahuan masa kini. Diakui atau tidak, paham pragmatisme menjadi sangat berpengaruh dalam pola pikir bangsa Amerika Serikat. Pengaruh pragmatisme menjalar di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Salah satu tokoh sentral yang sangat berjasa dalam pengembangan pragmatisme pendidikan adalah John Dewey. Pragmatisme Dewey merupakan sintesis pemikiran-pemikiran Charles Isferis dan William James. Dewey mencapai popularitasnya di bidang logika, etika, epistemologi, filsafat, politik, dan pendidikan. Tulisan ini sendiri selanjutnya akan mendeskripsikan pemikiran John Dewey tentang pragmatisme pendidikan, misalnya menitik beratkan pada penguasaan proses berpikir kritik daripada metode hafalan materi pelajaran. Liberalisme Dewey telah mempengaruhi bidang-bidang seperti religius, politik, dan estetika. Hal ini juga bergeser pada ilmu pengetahuan sekaligus mewakili potensi-potensi yang ada pada budaya Amerika. Dewey menganggap pentingnya pendidikan dalam rangka mengubah dan mempengaruhi suatu masyarakat. Ia begitu percaya bahwa pendidik dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keberanian dan di posisi inteligensi yang berkonstitusi. Filsafat tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, karena filsafat pendidikan merupakan rumusan secara jelas dan tegas membahas problem kehidupan mental dan moral dalam kaitannya dengan menghadapi tantangan dan kesulitan yang timbulnya dalam realitas sosial dewasa ini. Problem tersebut jelas memerlukan pemecahan sebagai solusi. Pikiran dapat dipandang sebagai instrumen yang dapat menyelesaikan problem dan kesulitan tersebut. Teori James akan insting sangatlah bersifat individualis dan sangatlah kolot pada pelaksanaannya. Singkatnya, James menegaskan dasar dari semua pendidikan adalah mengumpulkan semua insting asli yang dikenal oleh anak-anak dan tujuan pendidik. Eksistensialisme, hakikat eksistensialisme, eksistensi berasal dari kata ex yang berarti keluar dan sistensi yang diturunkan dari kata kerja sisto yang berarti berdiri atau menempatkan. Oleh karena itu, eksistensi berarti manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada.
Eksistensialisme berupaya untuk memahami manusia yang berada di dalam dunia, atau disebut juga suatu filsafat keberadaan, suatu filsafat kebenaran dan penerimaan, dan suatu penolakan terhadap usaha rasionalisasi pemikiran yang abstrak tentang kebenaran. Munculnya filsafat eksistensialisme ini dari dua ahli filsafat, Soren Kierkegaard dan Nietzsche. Kedua tokoh di atas muncul karena adanya Perang Dunia Pertama dan situasi Eropa pada saat itu, sehingga mereka tampil untuk menjawab pandangan tentang manusia. Tokoh-tokoh filsafat eksistensialisme: Soren Kierkegaard. Riwayat hidup Soren Abi Kierkegaard lahir di Konvongen, Denmark pada 5 Mei 1813, meninggal dunia pada 11 November 1855 saat berumur 42 tahun. Ayahnya, Michael Spiker, adalah seorang pedagang grosir yang menjual kain, pakaian, serta makanan. Seorang yang sangat saleh. Ia yakin bahwa ia telah dikutuk Tuhan, dan karena itu ia percaya bahwa tak satupun dari anak-anaknya akan mencapai umur melebihi usia Yesus Kristus, yaitu 33 tahun. Ia percaya bahwa dosa-dosa pribadinya, seperti misalnya mengutuki nama Allah pada masa mudanya dan kemungkinan juga menghamili ibu Kiker di luar nikah, menyebabkan ia layak menerima hukuman ini. Meskipun banyak dari ketujuh anaknya meninggal dalam usia muda, ramalannya tidak terbukti ketika dua dari mereka melewati usia ini. Sedangkan ibu Soren Kierkegaard bernama Anne Sorensdatter Lund-Kierkegaard. Soren Kierkegaard merupakan anak terlahir dari 7 bersaudara. Ayah Kierkegaard meninggal dunia pada 9 Agustus 1838 pada usia 82 tahun. Sebelum ayahnya meninggal dunia, ayahnya meminta Soren agar menjadi pendeta. Saat itu Soren sangat merasa terbebani dengan permintaan dari ayahnya. Sebuah aspek penting dari kehidupan Kierkegaard biasanya dianggap mempunyai pengaruh besar dalam karyanya adalah pertunangannya yang putus dengan Regina Olsen. Kierkegaard berjumpa dengan Regine pada tanggal 8 Mei 1837 dan segera tertarik kepadanya hingga akhirnya pada tanggal 8 September resmi menikah. Dua ajaran karya kefilsafan Soren Abi Kierkegaard. Ajaran yang diberikan oleh Soren adalah mengenai eksistensialisme, yang artinya adalah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Hal ini berpusat pada manusia individu. Kebebasan ini sering ditemukan oleh manusia karena setiap manusia menginginkan adanya sebuah kebebasan. Tanpa memikirkan yang mana manusia menginginkan adanya sebuah kebebasan tanpa pemikirannya yang mana yang benar dan yang tidak benar. Sesungguhnya bukan mereka tidak memikirkan hal tersebut, melainkan mereka mengetahui batas kebebasan masing-masing karena kebebasan bersifat relatif. Soren juga dikenal akan filosof yang mengajarkan akan kecemasan dan keputusan eksistensial. Mengajarkan ajaran-ajaran Soren baru terkenal setelah berpuluh-puluh tahun setelah kematiannya. Karyanya terbesar di daerah Eropa, khususnya di daerah Denmark. Namun saat itu gereja-gereja di sekitar Denmark menolak akan adanya karya-karya Soren karena ada pengaruh akan karya yang dibuat oleh Soren yang berjudul Fear and the Trembling. Namun pada abad ke-20-an banyak filosof yang ternyata menggunakan konsep Soren mengenai pemahaman kecemasan dan keputusan serta pentingnya individu manusia. Soren sangat bertentangan akan ajaran dari Hegelian, sehingga dia sering menjadi kritikus akan ajaran Hegel. Pemikiran sebagai kritis atas Hegel menekankan pada aspek subjektivitasme. Hal ini akan membuat individu melupakan tanggung jawab pribadinya secara etis, bahkan akan menghilangkan eksistensi. Kierkegaard adalah seorang yang pada zamannya melancarkan reaksi terhadap hidup kemasyarakatan. Keadaan masyarakat pada waktu itu tidak menunjukkan sebuah usaha untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis sehari-hari serta mengabaikan perkara-perkara batinnya. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang menjadi prinsip Kierkegaard, bahwasanya persoalan-persoalan praktis sehari-hari itu yang justru menjadi persoalan hidup yang sebenarnya. Memang pada kenyataannya saat Kang menghingga
Hegel, orang hanya membicarakan persoalan-persoalan besar yang bersifat umum. Sedangkan untuk persoalan khusus dan praktis pada umumnya, orang berpendapat bahwa pemecahannya dapat diturunkan dari dasar yang umum itu. Kiger kemudian menganggap Hegel mengaburkan hidup yang konkret. Tak heran jika Kiger meremehkan argumentasi abstrak mengenai metafisika yang spekulatif ala Hegel. Ada sebuah kalimat dari banyak dari karya-karya Hegel membahas masalah-masalah agama, misalnya hakikat iman, lembaga gereja Kristen, etika, teologi Kristen, dan emosi serta perasaan individu ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan eksistensial menurut Wirel. Riwayat hidup Jean Paul Sartre. Paul Sartre lahir di Paris, Prancis 21 Juni 1905 dan meninggal di Paris 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Sartre adalah seorang filsuf dan penulis Prancis ialah yang dianggap mengembangkan aliran eksistensialisme. Sartre menyatakan eksistensi lebih dahulu ada dibanding esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa pada saat dilahirkan dan selama hidupnya ia tidak lebih hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya di masa lalu. Karena itu menurut Sartre selanjutnya satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Ia belajar pada École Normale Supérieure pada tahun 1924 sampai 1928. Setelah tamat dari sekolah itu pada tahun 1929, ia mengajarkan filsafat di beberapa lycées, baik di Paris maupun di tempat lain. Tahun 1933 sampai tahun 1935 ia menjadi mahasiswa peneliti pada Institut Prancis di Berlin dan di Universitas Freiburg tahun 1938. Novelnya yang berjudul La Nous dan L'Amour terbit pada tahun 1939. Sejak itulah muncullah karya-karya yang lain dalam bidang filsafat. Ajaran dan karya kefilsafatan Jean Paul Sartre. Menurut ajaran eksistensialisme, eksistensi manusia mendahului esensinya. Hal ini berbeda dari tumbuhan, hewan, dan bebatuan yang esensinya mendahului ekstensinya. Seandainya mereka mempunyai eksistensi di dalam filsafat idealisme, wujud nyata dianggap mengikuti hakikat. Jadi hakikat manusia mempunyai ciri khas tertentu dan ciri itu menyebabkan manusia berbeda dari makhluk lain. Eksistensi mendahului esensi, begitulah selalu filsafat eksistensialis berkata, dan cara manusia bereksistensi berbeda dengan cara beradanya benda-benda. Karenanya masalah ada merupakan salah satu tema terpenting dalam tradisi eksistensialisme. Bagi Sartre, manusia menyadari adanya dengan meniadakan yang lainnya. Dari Edmund Husserl, ia belajar tentang intensionalitas, yakni kesadaran manusia yang tidak pernah timbul dengan sendirinya, namun selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Baik kita ajukan contoh, saat ini saya menyadari tengah duduk dalam sebuah forum diskusi bersama dengan orang lain, serta tanda-tanda lain sekaligus menyadari bahwa saya berada dengan orang lain, dan juga bukan sekedar benda, saya meniadakan. Begitulah kira-kira titik tolak filsafat Sartre. Menurut pendapat saya, jadi salah satu keinginan manusia adalah mengada. Sebagaimana keberadaan benda-benda mempunyai identitas dan esensi yang pasti. Orang eksistensialisme berpendapat bahwa salah satu watak keberadaan manusia ialah takut. Takut itu datang dari kesadaran manusia tentang wujudnya di dunia ini. Sartre menyatakan
Bila manusia menyadari dirinya berhadapan dengan sesuatu, menyadari ia telah memilih untuk berbeda, pada waktu itu juga ia telah bertanggung jawab untuk memutuskan bagi dirinya dan bagi keseluruhan manusia. Karya-karya Jean Paul Sartre adalah being and nothingness, dalam diri letter and soul, dan berada untuk diri letter soul. Sumbangan filsafat eksistensialisme terhadap ilmu pengetahuan masa kini. Eksistensi manusia menunjukkan kesadaran manusia terutama pada dirinya sendiri bahwa ia berhadapan dengan dunia. Konsep ini munculnya ciri lain hakikat keberadaan manusia. Orang eksistensialisme berpendapat bahwa salah satu watak keberadaan manusia ialah takut. Eksistensialisme mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan menganggap kebebasan sebagai sesuatu asasi bagi setiap individu dalam penentuan eksistensi diri sendiri. Karenanya eksistensialis mengajukan terhadap gerakan totaliter, fasis, dan komunis yang cenderung mengabaikan individu dalam kolektivitisme dan massa. Pengaruh yang sangat menonjol eksistensialisme terhadap pendidikan modern dewasa ini adalah kesadaran terhadap adanya perbedaan eksistensial pada setiap individu siswa dan timbulnya penghargaan terhadap kebebasan siswa dalam menentukan pilihannya. Fenomenologi. Hakikat fenomenologi. Menurut Salam, fenomenologi adalah studi tentang fenomenon. Kata ini berasal dari Yunani, phainein, berarti menunjukkan. Dari kata ini timbul kata phenomenon, berarti yang muncul dalam kesadaran manusia dalam fenomenologi. Sedangkan menurut Surajio, kata fenomenologi berasal dari Yunani phenomenon, yaitu sesuatu yang tampak, yang terlihat karena bercahaya, yang di dalam bahasa Indonesia disebut gejala. Sehingga fenomenologi adalah sesuatu aliran yang membicarakan fenomena atau gejala sesuatu yang menampakkan diri. Fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subjek memaknai objek-objek di sekitarnya. Pada intinya bahwa aliran fenomenologi mempunyai pandangan bahwa pengetahuan yang kita ketahui sekarang ini merupakan pengetahuan yang kita ketahui sebelumnya melalui hal-hal yang pernah kita lihat, rasa, dengar oleh alat indera kita. Fenomenologi merupakan suatu pengetahuan tentang kesadaran murni yang dialami manusia. Tokoh-tokoh filsafat fenomenologi. Edmund Husserl adalah seorang ahli ilmu pasti dan profesor filsafat dari Universitas Freiburg di Belgia, Jerman Selatan. Ajaran dan karya kefilsafatan Edmund Husserl. Menurut Husserl, memahami fenomenologi sebagai suatu metode dan ajaran filsafat. Sebagai metode, Husserl membentangkan langkah-langkah yang harus diambil agar sampai pada fenomena yang murni. Namun menurut para pengikut fenomenologi, suatu fenomena tidak selalu harus dapat diamati dengan indera, sebab fenomena dapat juga dilihat atau ditilik secara ruhani tanpa melewati indera fenomena. Tidak perlu suatu peristiwa. Riwayat hidup Max Scheler. Max Scheler lahir di
Munich, Jerman pada tanggal 22 Agustus 1874. Setelah belajar di Munchen, Berlin, Hamburg, dan Jena, ia kemudian menjabat sebagai dosen privat di Jena dan memiliki Munchen pada tahun 1899. Ajaran dan karya kefilsafatan Max Scheler. Max Scheler berpendapat bahwa metode fenomenologi sama dengan cara tertentu untuk memandang realitas. Dalam hubungan ini kita mengadakan hubungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi, pengalaman fenomenologi. Menurutnya ada 3 fakta yang memegang peranan penting dalam pengalaman filsafat. 1. Fakta natural. 2. Fakta ilmiah. 3. Fakta fenomenologis. Dalam periode pertama, karyanya yang paling menonjol adalah penyelidikan mengenai nilai etika, perasaan, agama, dan teori politik. Dalam tahun-tahun ini ada 2 karya besar yang dihasilkannya, The Nature of Sympathy dan Formalisme, Ethics dan Non-Formal Ethics of Flues. Dalam periode kedua, Scheler menentang ide mengenai Tuhan sebagai pencipta. Baginya adalah satu bentuk yang menjadi ada, karena proses penyatuan akan terjadi dalam waktu yang absolut. Waktu yang absolut bukanlah waktu yang dapat diukur dengan waktu atau jam yang digunakan oleh ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu absolut mirip waktu yang lewat. Martin Heidegger. Riwayat hidup Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah seorang filosof Jerman yang karyanya terkait dengan fenomenologi dan eksistensialisme. Heidegger lahir pada tanggal 26 September 1889 di Mesker, Jerman. Pada tahun 1916, Heidegger mulai belajar filsafat fenomenologi kepada Husserl. Bahkan kemudian ia menjadi asistennya. Di samping itu selama tahun 1916 sampai tahun 1919, Heidegger mencoba mengkaji dogma-dogma Katolik yang rigid dan menggerakkan dogma-dogma tersebut ke paham Protestan liberal. Ajaran dan karya kefilsafatan Martin Heidegger. Menurut Heidegger, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang untuk bereksistensi dengan hal-hal yang ada di luar dirinya karena memiliki kemampuan seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, atau pembicaraan. Karya yang pertama yaitu Being and Time tahun 1927, di mana ia mencoba untuk mengakses being dengan melalui analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang berkenaan ke karakter duniawi dan sejarah manusia. Sumbangan filsafat fenomenologi terhadap ilmu pengetahuan masa kini. Memperbincangkan fenomenologi tidak bisa ditinggalkan pembicaraan mengenai konsep Lebenswelt, dunia kehidupan. Konsep ini penting, artinya sebagai usaha memperluas konteks ilmu pengetahuan atau membuka jalur metodologi yang baru bagi ilmu-ilmu sosial, serta untuk menyelamatkan subjek pengetahuan. Dunia kehidupan dalam pengertian Husserl bisa dipahami kurang lebih dunia sebagaimana manusia menghayati dalam spontanitasnya sebagai basis tindakan komunikasi antar subjek. Dunia kehidupan ini adalah unsur-unsur sehari-hari yang membentuk kenyataan seseorang, yakni unsur dunia sehari-hari yang ia alami, jalani sebelum
ia menteorikannya atau merefleksikannya secara filosofis. Demikian dunia kehidupan sosial merupakan sumbangan dari fenomenologi yang menempatkan fenomena sosial sebagai sistem simbol yang artinya unsur subjek dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari proses terciptanya suatu ilmu pengetahuan. Kritik dan saran. Di dalam pembuatan makalah ini tentunya penulis memiliki banyak kekeliruan yang mungkin tidak disadari oleh penulis. Dari itu diharapkan kepada seluruh pembaca, jika menemukan kekeliruan dalam makalah yang saya buat ini, maka penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun, supaya penulis tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan demi mewujudkan karya-karya ilmiah yang lebih baik. Demikian Bahasan makalah kontemporer, filsafat kontemporer dari kami. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.